Halo guys, kembali lagi bareng gue di channel Puncak Film. Pada kesempatan kali ini, gue akan bahas film drama romance yang dibalut dengan unsur misteri dan psikologis. Cerita film ini mengangkat tema tentang cinta, penyesalan, dan harga yang harus dibayar ketika seseorang mengambil jalan pintas demi kesuksesan. Film yang gue bahas kali ini berjudul Dwarfs tahun 2012. Langsung saja kita masuk ke filmnya. Kadang kata-kata adalah segalanya. Mereka bisa membangun dunia atau menghancurkannya. Mereka bisa memberi hidup atau mencuri jiwa. Tapi bagaimana jika kata-kata yang membuatmu dikenal ternyata bukan milikmu? Di tengah keramaian kota, seorang penulis berdiri di ambang ketenaran. Namanya Rory Jensen. Ia punya mimpi yang begitu sederhana, namun terasa mustahil. Menjadi penulis besar diakui dunia. Rory tinggal di sebuah apartemen kecil di New York. Malam-malamnya dihabiskan di depan mesin ketik tua. Jemarinya menari di atas touch, berharap setiap ketukan bisa membawanya lebih dekat pada mimpinya. Namun, kenyataan selalu kejam. Naskah demi naskah yang ia kirim selalu dikembali dengan surat penolakan. Maaf, karya Anda belum sesuai kebutuhan kami. Di sisinya ada Dora, istrinya, wanita yang selalu tersenyum bahkan saat penghasilan mereka nyaris tak cukup. Kamu akan berhasil, Rory, aku tahu itu, kata Dora. Tapi di dalam hati Rory, rasa percaya diri mulai retak. Ia bertanya-tanya, apakah ia benar-benar ditakdirkan untuk menulis atau hanya bermimpi terlalu tinggi. Suatu hari, mereka pergi ke Paris untuk bulan madu sederhana. Dora membeli sebuah tas kulit tua di toko barang antik. Tas itu terlihat biasa, sampai suatu malam Rory menemukannya kembali di rumah. Di dalamnya tersembunyi sebuah naskah tua, lusuh tapi memancarkan aura yang sulit dijelaskan. Rory mulai membaca dan terhanyut. Cerita itu tentang cinta, kehilangan, dan luka yang tak pernah sembuh. Kata-katanya begitu indah, seperti datang dari tempat yang lebih dalam daripada sekedar imajinasi. Dan disitulah godaan itu datang. Ia mengetik ulang seluruh naskah, kata demi kata. Tidak ada perubahan, tidak ada catatan, hanya namanya yang ia cantumkan di halaman depan. Rory Jensen, penulis. Buku itu diterbitkan. Kritikus menyebutnya mahakarya. Pembaca menangis saat membacanya. Rory diundang ke acara televisi, diwawancarai oleh media. Ia menjadi bintang baru di dunia sastra. Dora memeluknya dengan bangga. Ia melihat suaminya akhirnya berhasil. Tapi di balik semua senyum dan tepuk tangan, Rory mulai merasakan beban. Setiap kali ia membuka buku itu, ada suara di dalam kepalanya yang berbisik, kata-kata ini bukan milikmu. Suatu sore di taman, seorang pria tua duduk di sampingnya. Wajahnya penuh keriput, matanya tajam tapi lelah. Tanpa basa-basi, pria itu mulai bercerita tentang masa mudanya di Paris, tentang cinta yang ia temui, seorang wanita cantik yang membuatnya menulis, tentang pernikahan mereka, kebahagiaan singkat yang terhenti ketika bayi mereka meninggal, tentang kesedihan yang membuat sang istri pergi, dan bagaimana ia menulis cerita itu untuk mengabadikan segalanya. Rory terdiam. Kisah itu sama persis dengan naskah yang ia tulis. Pria itu adalah penulis aslinya. Pria itu tidak marah, ia hanya sedih. Sedih karena kata-katanya hidup tapi di bawah nama orang lain. Sedih karena cintanya yang abadi menjadi milik orang asing. Rory mencoba meminta maaf. Ia mengembalikan segalanya, tapi pria itu berkata, hidup hanya memberi kita satu kesempatan. Aku sudah kehilangan milikku, sekarang itu milikku. Kata-kata itu justru menjadi belenggu baru di hati Rory, membuat perasaan hati Rory campur aduk atau bimbang. Rory menulis buku baru, tapi kali ini setiap kalimat terasa kosong. Ia belajar bahwa kadang mencuri kata bukan hanya soal mencuri karya, tapi mencuri bagian dari jiwa seseorang. Tidak ada pengakuan publik, tidak ada hukuman resmi, hanya seumur hidup penuh rasa bersalah. Dan kita sebagai pendengar hanya bisa bertanya,
apakah kebohongan bisa menjadi kebenaran jika dunia mempercayainya? Atau apakah setiap kata yang bukan milik kita akan selalu menjadi bayang-bayang yang tak bisa dihapus? Dari film The Watch, kita belajar tentang konsekuensi dari pilihan hidup, integritas, dan harga dari sebuah kebohongan. Beberapa poin yang disampaikan dari film tersebut adalah: kejujuran adalah segalanya. Setiap keputusan punya harga. Mengakui kesalahan lebih mulia. Hidup tidak bisa diedit seperti cerita. Cinta dan kesetiaan diuji dalam masa sulit. Begitulah alur cerita film The Watch tahun 2012. Film mengajarkan sebuah konsekuensi nyata yang membuat sebuah hati merasa bimbang dan merasa bersalah selamanya. Rasa sedih dan penyesalan yang nyata, semua itu tertulis dalam film ini. Film ini merupakan debut penyutradaraan dari duo Brian Lukman dan Lee Stenthal yang sebelumnya lebih terkenal sebagai penulis naskah. Oke guys, kalau kamu punya saran film keren lainnya, jangan lupa tulis di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan bye bye.